Di sini ada kuda yang sayap. Kuda yang ada sayapnya. Oh, di situ ada kuda yang bersayap katanya. Jenengan mengalami apa? Kejadian apa di sini? Sering lihat penampakan-penampakan itu. Itu penampakan apa? Ya macam-macam. Namanya Joko Bodo. Tempatnya di Watu Lumpang sana, sekarang sudah dilebur terus tak pindah sini. Batunya tak pindah situ. Berbusana Hitam, pakai. hitam. Kudanya putih. Oh, berarti Joko Bodo itu mengendari kuda. Iya, kuda samberangin namanya. Kalau mau bertemu itu minta cok bakal sama sandingan. Suatu contoh misalnya ada saya punya usaha, kok Iya. usaha saya sepi misalnya ya. Iya. Terus pingin laris, namanya ikhtiar kan. Bukan berarti meminta pada suatu hal yang gaib, tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lantaran Mbak Joko Iya, Bodo. nonton Joko Bodo, Allah yang menentukan nanti. Semua anak buah saya sini sukses semua. Yang datang ke sini, Iya. terus ritual minta berkah lah, anggaplah berkah ya di enggak sini berkah, ya. enggak barokah. Di sini banyak yang sukses, Banyak yang sukses tanpa syarat, tanpa tumbal gitu Mbak. tanpa syarat, tanpa tumbal. Om ini penasaran ada Isa, bentar. Tangannya lo kok nggak hilang ini bulunya, ini bulu asli. Bulu asli emang ini? Kok kayak palsu deh? Nggak bisa dicabut. Oh, nggak bisa dicabut. Ini kalau kena air nggak luntur ya, Ada Isa? Kayak seperti dicat ya, bukan? Ada Isa nggak malu seperti ini, enggak ya? Kalau ada yang ngecek, diapakan ini? Bilang gini, yang ini sampean nggak punya seperti ini, aku punya, aku manusia super gitu ya. Ini bulu asli lah teman-teman ya, bulu asli. Dan adik Aisyah ini ternyata memiliki indera keenam yang orang biasa tidak bisa melihatnya. Adik Aisyah sini dong, sini bentar. Adik Aisyah ini kan tempat angker, ngerti angker? Menakutkan. Adik Aisyah di sini melihat apa? Hantu sama pocong. Pocongnya di mana? Coba Om ini diantar. Di mana pocongnya? Ini Oh, di situ ada pocong. lah Pocongnya itu warnanya apa sih? Pocong itu warnanya apa? putih. Putih. Di bawah itu. Di bawah pohon itu. Kalau kakek itu di situ. Di situ ada apa? Kakek yang pakai baju hitam. Kakek-kakek pakai baju hitam. Iya. Itu sedang apa adiknya di situ? Dia sudah sedang duduk. Sedang duduk di batu sana itu. Iya. Kakek berbaju hitam. Terus ada apa lagi? Ayo nanti adik Aisyah ini. Ini bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat ya teman-teman. Ada apa Terus lagi? di sini ada kuda. Kuda. Kuda yang sayap. Ada kuda. Kuda yang ada sayapnya. Ya, Di mana adik Aisyah? di sini. Oh, di situ ada kuda yang bersayap katanya, teman-teman. Terus ada apa lagi? Yuk, mana lagi? Ini tempat ini banyak sekali kesaksian warga sini yang melihat sesuatu yang janggal ya, makhluk gaib. Kat. Tidak Aisyah di sini. Ada keris. Ada keris. Iya. Oh, ada keris katanya. Hup, sik. Langsung. Di mana ada Aisyah kerisnya? Di sini. Oh, di situ ada keris. Iya, Keris itu seperti apa? seperti ular. Kerisnya seperti ular. Oh, nancep di bawah pohon situ. Iya, Bisa dicabut nggak kira-kira? bisa. Bisa. Tapi harus ini ya, harus ritual ya, Dek Aisyah ya. Ya, keris yang menancap di pohon, yang menyerupai ular. Ngapunten. Om Bareng asma sinten Om jenengan? Nyanto. Mas Yanto ngoten nggih. Mas Yanto. Ini kan sebuah punden ya, punden desa nggih. Punden desa. Dinamakan punden apa namanya? Mas Said. Mbah Said ya. Jenengan sebagai satu selaku warga lokal sini tentunya paham akan cerita tentang punden ini, lukisan sebuah punden yang ada di tengah persawahan yang jenengan alami, kesaksian warga sini. Pernah nggak melihat sesuatu yang bolehlah dibilang gaib atau mistis itu di tempat ini? Iya. Jenengan mengalami apa? Kejadian apa di sini? Ya sering lihat itu penampakan-penampakan. Itu penampakan apa? Ya macam-macam. Bisa disebut salah satu dari penampakan yang jenengan jumpai di tempat ini?
Ya, podcast itu ya penampakan ular, pocong, barang itu. Ular. Ular itu ular apa? Yang terlihat itu ular naga kah atau ular besar apa gitu? Yang ular besar itu, hitam. Itu ular beneran atau ular gaib gitu ya? Kurang tahu juga. Berarti kalau seperti itu ular nyata ya, boleh dibilang ular nyata ya, tapi besar ya di sini ya. Kalau pocong itu jenengan siang atau malam hari di sini? Malam, Pas lagi apa jenengan? Kok malam-malam di sebuah punden seperti ini? lagi nyari apa itu, kecot. Nyari bekecot, Iya. nyuluh bekecot katanya. Ceritanya seperti apa kok tiba-tiba melihat pocong gitu? Ya bau parfum wangi gitu. Gitu ada penampakan pocong. Sebelum melihat sosok pocong itu tercium aroma wangi, Iya. seperti aroma orang mati gitu ya, parfumnya orang mati, minyak serimbi atau apa itu ya, Ya minyak seribu. minyak serimbi gitu ya. Terus setelah itu muncul sosok pocong. Iya. Itu di lokasinya di mana? Di sebelah situ, pojokan situ. Pojok dari Bundan ini. Iya. Jenengan melihat nyata itu pocong. Iya. Terus respon jenengan ketika melihat sosok pocong itu seperti apa? Lari kah atau Ya biasa, nggak pingsan? Nggak. Dungo atau apa gitu? enggak. Barangkali dungo Allah barik lana fi marofek tanah. Ya, Jadi nggak ada rasa takut atau Ya. apa gitu ya. ya biasa. Satu kali itu ditemui pocong. Selain pocong, apalagi yang jenengan temui di tempat ini? Ya dua itu aja. Ular sama pocong itu. Kira-kira pocong yang jenengan lihat ini kan makam yang Bapak alas ini ya, bukan makam umum kan. Kalau ada pocong di sini, mungkinkah dari roh-roh yang ada di Bundan ini gitu, leluhur dulu gitu? Saya Perkiraan, kurang tahu. kurang tahu. Jenengan nggak sempat interaksi ngomong, kamu siapa itu enggak? Enggak. Ya. Terus lanjut nyari bekecot ya. Iya. Setelah itu nggak ada lagi. Enggak. Tapi mungkin orang-orang sekitar sini sering dijumpai hal lain ya. Ya kemungkinan. Nggak pernah dengar cerita gitu kan? Nggak. Setelah bertemu pocong itu, jenengan punya apa? Kelebihan apa? Bisa melihat hal gaib atau bisa melihat keong yang bersembunyi di balik batu, bisa tembus itu enggak? Oh, barangkali punya kesaktian setelah melihat hal gaib itu nggak punya ya? Oke. Terima kasih ya Mas atas kesaksiannya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam bajikan teman-teman semuanya. Dari kesempatan hari ini kita berada di sebuah lokasi punden ya, punden keramat yang ada di tengah persawahan warga. Tepatnya itu di desa apa ini Mbak? Dusun Jiwoterjo, Jiwoterjo, Kecamatan Gondang. Gondang, Mojeker. Desanya Pojejer ya. Ya. Dusunnya Jiwoterjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Ya. Timur. Dan saat ini kita bersama Mbah Slamet. Terima kasih ya. Ya. Punden ini dinamakan punden apa Mbah Slamet? Mas Said, Nyai Said. Mbah Said dan Nyai Said. Ya. Berarti Ini suami istri. Beliau ini yang Bapak yang alas Dusun Jiwoterjo sini. Nah, sebuah punden yang dikeramatkan ya dan diuri-uri oleh masyarakat Jiwoterjo sini kan suatu bentuk upaya penghormatan kepada leluhur kan, di mana bangunan ini terlihat sangat permanen dan sangat bagus sekali. Jenengan sebagai atau selaku juru kunci atau kuncen ini sudah berapa tahun, Mbah? sudah lama saya itu. Sudah lama. Ya, mulai bujangan. Mulai bujang. Ya. Berarti mulai awal Ya, mulai tahun 78 nggak salah. awal ditemukan punden ini mungkin ya, Mbah? Sebetulnya dulu ini Amburadul. Coba diceritakan Mbah Slamet. Amburadul. Awal ditemukan dan dipelihara sampai terjadi sampai kondisinya luar biasa sekali ini Ya. seperti apa? Coba diceritakan. Asal muasal ya, ini ada dua kemungkinan. Yang sebelah sini Dusun Jiwoterjo, sebelah utara yang timur ya itu Dusun Darum. Nah, ada Moncopat, tanduran Kamboja, di situ tanaman juwet Moncopat. Mana yang luhur aslinya? Yang aslinya ternyata yang tanaman juwet itu punah, mati. Yang hidup Moncopat Kamboja sini. Ya ini sebut pundennya. Masyarakat Ya, sini. dimaksud Moncopat itu jumlahnya 4 gitu. Ya, 4 penjuru gitu. ya 4 penjuru, sana tanaman Juwet. juwet 4 penjuru, ini Kamboja 4 penjuru. Ini menyusul. Pukul sendiri kalau adem. Ya, jadi ada 4 Kamboja yang masih Ya. hidup sampai sekarang ya, Mbak Ya. Slamet ya. Kalau yang Juwet sana yang 4 juga Jadi itu aku sudah yang asal muasal.
Yang Mbah Said Nyai Said yang bakal. Baik. Kalau boleh disampaikan barangkali jenengan paham siapa sebenarnya beliau yang dimakamkan di sini, Mbah Said sama Nyai Said. Ya, ini sebelum saya lahir sudah ada. Enggak, maksudnya beliau itu dari kerajaan atau dari orang? Dari Mataram. Dari Mataram. Bilangnya dari Mataram. Kalau keluar dari Mataram. Dari kerajaan Mataram. Kalau malam Jumat main, bahasa Jumat juga sudah tahu dari Trawulan. Saya kumpul di sini. Para peziarah Ya. gitu ya. Berarti leluhur yang dimana beliau ini dari kerajaan Mataram. Ya. Bukan dari Mojopahit ya? Bukan. Padahal sini dekat-dekat Bukan. dengan Ini Mojopahit. kan Bukti dari peninggalan yang menguatkan bahwa ini adalah beliau ini seorang yang dari Mataram gitu. Ya. Apa itulah? Berupa apa? Berupa batu nisannya atau ada tulisan. ada yang Ada. menguatkan bahwa ini orang Mataram itu ada ya? Ada. Batu nisannya ya? Tulisan Nanti ada. Simbol arah penjuru. oh di Ini. luar sana ya? Ya ini. Oh boleh nanti next setelah kita tunjukkan ke pemirsa ya? Tempatnya ada simbol Peko. Guru Peko. Ya. Baik, selama jenengan mengabdi ya, mengabdi sosial di sini untuk merawat punden ini. Ini kita ngobrol ke mistisnya, Pak Ya. Said ya. Kebetulan konten kita juga konten yang ke misteri lah. Ya. Apa pengalaman yang jenengan alami di sini selama ya merawat tempat ini, Pak Ya. Said? Setahu Mesti saya, sama. ya, di sini ada ular, weling ya, berupa tancap di situ, ya, terus keris, wujudnya ular weling, Keris yang tertancap. ya, Itu di mana di tertancap? situ, Di pojok situ ya. Jadi keris itu punya ekor, gitu. ya, Ular weling, ular weling, pelodang itu, weling atau welang gitu ya. ya, Ataukah mungkin keris korowelang gitu ya? ya, Bisa jadi ya. ya, Tapi keris itu muncul, muncul, jenengan melihatnya itu wujud ular tadi, wujud ular. Ah, itu berapa kali jenengan melihat keris itu? 3 kali, 3 kali. Dengan posisi ritual kah atau sadar seperti ya pas ritual di situ, pas ritual ya? kasih tahu, Nyata kelihatan keris. ternyata, Mungkinkah sampai sekarang masih ada keris? masih ada. Masih ada. Pernahkah ada orang yang berupaya untuk mengambil keris tersebut? Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Jenengan juga sempat menceritakan bahwa di sini lo ada keris itu ya sama orang-orang. Nggak mau ya. Ini ceritakan ke publik lo, nggak apa? Ya, nggak Nggak mau apa-apa. ya, cerita. Nggak, jenengan kan menceritakan di Ya, sini. ya. Kalau misalnya nanti ada orang yang melihat tayangan ini, oh di sana ternyata ada keris, Oh. misalnya diambil gitu gimana? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya bisa. Oh, gitu ya. Pokoknya bisa. Terserah. Pokoknya bisa. Yang jelas saya jenengan bahwa memang di situ masih ada pusaka Ya. yang keris Ya. yang punya ekor ular weling tadi. Pokoknya bisa, nggak apa-apa. Itu ya Mas Rahmat ya. Oke. Ya. Selain dari keris itu, apalagi yang jenengan? Ya, penampakan, ya, Hmm. yang mistik itu namanya Joko Bodo. Manusia, Ya, Joko Bodo. manusia atau orang yang bernama Joko Bodo. Manusia namanya dulu, namanya Joko Bodo. Tempatnya di Watu Lumpang sana, sekarang sudah dilepur, terus tak pindah sini. Pelumpangnya. Ya, satunya tak pindah situ. Tak kasih dengar. Oh, Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Berarti sering berinteraksi ya sama jenengan, Ya, Joko Bodo. ngobrol gitu ya. Sering ke rumah. Sering ke rumah. Ya. Memperkenalkan diri juga namanya Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Bisa digambarkan di sini seperti apa penampakan orang yang bernama Joko Bodo itu, Mas Rahmat? Temannya adik saya juga. Wajahnya Ya. tinggi besar, Serem. memang seperti orang beneran. Serem. Berbusana hitam Ya. kah atau Hitam, pakai? hitam. Jubah. Masalah kudanya putih. Oh berarti Joko Bodo itu mengendari kuda, Ya, kuda samberangin namanya. mengendari kuda atau punya peliharaan kuda gitu, Punya kuda sendiri, samberangin. yang ditunggangi setiap hari. Ya, samberangin. Kudanya namanya Samberangin. Samberangin. Mas Slamet, boleh nggak disampaikan ke pemirsa semua bagaimana awal jenengan bisa melihat atau berkenalan lah sama ngapunten Mbah Joko Bodo lah anggaplah Ya. yang punya kuda Samberangin kan itu ya. ini yang lewat ini di hutan dibukar di Peko kemarin, terus lari kemana-mana minta tempat
lari Ya, kemana-mana. minta tempat terus saya kumpulkan di sini. Wih, kene ae wis cara Jawane. Manggon kene ae. Di sebuah lokasi yang berbeda, yang Ya. dimana di sana juga ada banyak penghuninya, salah satunya Joko Putu itu, di sana dipugar atau digarap Ya. gitu lahannya ya. Ya. Terus saya panggil Oh. ke sini. Jangan kumpulkan di sini. Ya, saya kumpulkan. Berarti sampai saat ini sosok itu juga masih ada di Masih sini. ada Jawa Putu. Jenengan sering bertemu beliau atau bisa berinteraksi itu hari-hari apa gitu Mbak Slamet? Ataukah mungkin setiap hari jika jenengan kehendaki bisa berkomunikasi dengan beliaunya? Bisa. Bisa. Tapi seandainya kita uji jenengan ya Mbah, tolong dipanggil gitu, jenengan bisa lihat tapi kita nggak mungkin bisa ya Mbak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan itu mungkin malam hari ya, kalau siang nggak mungkin kan? Terus ini kan anggaplah jenengan ini sudah bersahabat dengan makhluk yang tidak bisa dilihat orang awam ya kan? Bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Bahkan mungkin jenengan juga bisa melihat alam gaiban ngoten nggih Mas Slamet. Berarti jenengan bukan orang sembarangan Mas Slamet. Nah, di sela-sela mungkinlah namanya manusia hidup pasti ada suatu komunikasi. Jenengan pernah nggak menceritakan tentang apa sama Mbah Joko Putu itu, atau beliau itu punya permintaan apa gitu? Nah, permintaannya Joko Putu, kalau mau bertemu itu minta cok bakal sama sandingan, Cok bakal, sama sandingan. Nah, ini bentuk cok bakal Baik. itu. jenengan mulai membuka pembicaraan bahwa ketika ada orang yang ingin bertemu beliau, Mbah Joko Putu itu minta cok bakal. Ya. Berarti orang yang punya keinginan ya, misalnya contoh ya, ini Ya. bukan berarti apa sih. Suatu contoh misalnya ada saya punya usaha kok, Ya. usaha saya sepi misalnya ya, Ya. terus pingin laris, namanya ikhtiar kan, bukan berarti meminta pada suatu hal yang gaib, tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lantaran Mbah Joko Ya, Putu, lantaran Joko Putu, Allah yang menentukan nanti. kira-kira bisa nggak Mbah, saya kok pingin laris dagangan saya? Insya Allah bisa, Bisa. insya Allah. Semua Mm. anak buah saya ini sukses semua, Semua anak buah panjenengan ya, sukses semua. yang datang ke sini Iya. ya, Sukses. terus ritual minta berkah lah, anggaplah Iya, berkah ya di enggak sini ya. berkah, enggak barokah. Heeh. Di sini banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Contohnya, Berkah, jangan banyak. disebut namanya, cuman Ya. jangan kasih contohnya. Ya. Mereka pengusaha kah atau pegawai? Ya, atau pengusaha Jok Sadel, Mm, Tunggal Mojokerto. mm. Pengusaha ya, Ya, berhasil. banyak yang sukses. Ya. Dan itu ketika mereka ritual di sini tuh cukup satu kali kah atau berapa kali gitu Mas? Mulai SMP saya kembali ke sini. Jadi mulai buka, oh belum usaha berarti ya? Belum. Tak kembali ke sini baru muncul SMA usaha. Berhasil. Sering ke sini. Sering ke sini, sukses ya Pak. Sukses. Nanti malam lah ke sini. Terus selain itu ada lagi nggak pengusaha yang besar gitu yang sukses setelah datang ke tempat ini? Belum. Yang ini. Yang yakin, paling yakin itu yang usaha Jok Sadel tadi ya. Ya. Untuk syarat ritual datang ke sini itu membawa sajen apa kalau bisa disebutkan di sini? Bawa Sekar Melati. Bunga melati. Bunga melati, dupa melati. Dupanya pun harus melati. Harus melati. Berarti yang disukai di sini itu aroma melati gitu ya. Aroma melati. Dan suci. Boleh nggak tempat ini atau ya dibilang tempat pengelarisan lah untuk minta berkah gitu. Orang ketika punya, ya itu tadi kita sebutkan punya usaha yang kolab atau bangkrut, saya mau mencari pengelarisan di Punden apa namanya Mbak Said. Mbak Said itu ya Bisa. tempat pengelarisan gitu ya. Jodoh ya bisa. Jodoh bisa? Bisa. Ah ini kebetulan Rumah ada- tangga, jongkrah. bisa, Bisa. bisa rukun ya. Bisa rukun. Ya Allah. Ini kan salah satu teman kita ada yang Bisa rukun. belum menikah ini. Bisa ya kira-kira ritual ke sini ya. Insya Allah, YouTube nanti kalau kita pakai insya Allah lancar. Oke. Dengan syarat Ya, saya jawab tadi. Saya Pak. jawab ah, tawasul tadi mau diliput, Mbah. Ya sukses yang liput. oh, amin ya amin. Ya. Jadi di samping pengelarisan tempat usaha juga untuk enteng jodoh gitu ya Mas Ya, Slamet ya. Bisa. Ya mudah-mudahan nanti teman saya cepat dapat jodoh 2 atau berapa gitu nanti ya setelah datang sini ya Mas Slamet ya. Ya unit ya. Jadi dengan syarat sangat mudah, hanya cukup bawa bunga melati dan juga dupa melati. Dupa melati. Tidak ada syarat-syarat lain, cukup berdoa di sini, jangan dampingi upaya yang mereka hajatkan atau keinginan yang mereka inginkan itu mudah terkabul. Ya, Itu tanpa syarat, tanpa tumbal gitu Mbak. tanpa syarat, tanpa tumbal. Barangkali gini, Harus yakin lah. harus yakin ya. Barangkali Antara gini, saking Mbak Saidnya, insya Allah terkabul.
sesuatu yang ada kontak dengan makhluk gaib. Biasanya kan yang lebih terkenalnya itu pesugihan. Anggaplah pesugihan itu kan ada tumbal, Iya. penglarisan juga ada tumbal. Tapi kalau di sini tanpa tumbal ya Mas Ahmad? Tidak ada. Hanya tumpengan aja. Setelah sukses, Ya, tumpengan aja. syaratnya cuma itu ya. Iya. Itu kalau sudah berhasil apa yang diinginkan, tumpengan gitu Ya, aja. tidak ada tumpengan aja. Tidak ada tumbal sama sekali. Tidak ada. Itu sangat enak sekali loh. Tapi bukan berarti kita syirik ya Mas Ahmad ya. Ya. Bukan syirik, bukan musyrik, bukan menyembah memohon pada Nah, selain Tuhan. Tapi boleh. namanya upaya manusia ya kan, itu lantaran ya. Sekali lagi kita tekankan ini hanya lantaran ya, suatu tempat. melangkah. Ya. Iya, Itu laporan. Bagaimana Mas Saidnya saya ambil laporan. itu. Nah, kita kembali lagi ke mistis yang jenengan alami di tempat ini. Selain Mbah Joko Budo, keris juga ular, keris berekor ular tadi, yang nyata jenengan temui di sini ada sosok apa lagi, Mbah Slamet? Yang sosok nyata lagi Mbah Kertobongso yang ada di Kerapia. Kerapia itu mana? Sana, tebu. Ini. Lokasi tebu. Tebu sana. Oh, berdekatan juga dengan Punden ini ya? Iya. Namanya Kerapia. Kerapia. Juga Punden, Ya, Bukan. ya, tempat beristirahat. tempat istirahat. Itu Mbah siapa namanya tadi? Mbah Kertobongso. Siapa itu beliau itu? Mbah Kertobongso yang penghuni situ. Jenengan pernah bertemu Pernah tinggi besar hitam di lokasi mana? di lokasi tebu. Oh ya di sana. Bukan di sini ya. Mbah, Apakah ada kaitannya dengan tempat ini? Beliaunya itu. ke sini. Oh, sowan ke sini Ya, juga. aku kalau Jawa nih, aku Mbah Kertobongso le, omaku ning kono. Ning Kerapia. Memperkenalkan diri gitu. Berarti kalau beliau sowan ke sini dan beliau ini Mbak siapa namanya nih? Mbah Kertobongso, Mas Said. Mbak saya ini lebih sepuh dari beliau yang ada di Ya, sana. di situ. Gitu. Memang seperti itu ya Mbak Slamet. Ini luar biasa sekali ya. Mbak Slamet ini ternyata sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib ya. Boleh saya bilang orang sakti ini yang bisa menembus dimensi alam gaib gitu ya Mbak Slamet ya. Jenengan juga seorang spiritual kah, kalau boleh saya? Spiritual. Oh gitu ya. Kok pas ya saya ngomongnya? Spiritual. Oh gitu, Mbak Slamet. Kebetulan ya, nggak apa-apa kan? Kita buka di sini. Mbak Slamet ini ternyata saya nggak sengaja ucap, ternyata beliau itu juga seorang spiritual. Boleh, kalau orang Jawa mengatakan dukun ya, Pak ya? Ya. Dukun. Ya. Dukun itu kan orang yang dimintai tolong seseorang untuk suatu kesusahan atau pengobatan. Terapi yang jenengan laksanakan itu apa, Mbah Slamet? Pertolongan dalam hal apa gitu? Pertolongan apa saja bisa saya. Kena santet, Nggak santet bisa. Bisa. Oke. disebut aja Mbah Slamet apa Ya. saja. Santet, pelarisan, usaha, sukses, masa rumah tangga berantakan, ya, dari itu bisa. Gitu. Insya Allah terkabul. Tulunglah intinya ya. Ya, tolong. Kami nggak boleh paham itu. Oh, nggak boleh apa mereka. Nggak boleh, Pak. Jadi ketika ada misalnya orang datang atau sowan ke jenengan gitu, Mbah aku tolong Mbah, kok bojoku digomlayu wong, itu Mbah pengen bojoku balik, itu bisa? Bisa, putar keleng itu. Oh, putar keleng. Iya, Pengobatan juga bisa. iya harus putar keleng. Pengobatan dalam gitu, sakit apa gitu bisa? Ya, Yang non medis maksudnya. iya. Bisa ya. Daun rupa apa saja bisa. Orang Itu kan dari Maha Kuasa. betul. Diciptakan nggak? Kan bisa. Penemuan titiknya. Ini buat ini. Kan. Itu Mbak. Jadi serba bisa lah intinya. Macam-macam. Tamu ke rumah saya macam-macam. Dan tanpa tarif Mbak. Tanpa tarif. Seikhlasnya nggih. Iya. Wih, macam-macam. Wih. Bisa semesta, Mas. Yang paling ekstrim Mbak Slamet Ya. bisa disampaikan, jangan pernah ngobati orang yang sakit apa gitu, yang paling ekstrim lah, yang membuat jenengan kok eling sak lawase urip. Nambah niti yang kena nopo ngoten. Santet. Pripun ceritanya Mbak Slamet? Nah, perutnya besar. Ya, itu digunakan sama istrinya. Perutnya besar, buncit. Ada fotonya. Kena santet itu ya. Iya, Jenengan obati, ya obat itu. Tak kasih air kok. berapa kali pertemuan pengobatan itu? 2 kali ketemu. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Jadi jenengan kasih apa? Cuman Ya, air. air gitu. Air. Nggak sampai mengeluarkan isi apa paku atau Enggak. Air. kempes gitu. Langsung berarti. kemes. Makanya kan air. Itu panas kan harus kasih dingin.
Hanya mengobati kah atau mengembalikan, Mas Slamet? Tak obat ya. Nggak dikembalikan lagi Nggak, ke yang nggak membuat boleh. gitu, nggak boleh ya. Jadi tugas jenengan hanya untuk menyembuhkan, menolong, Bukan menolong. bukan untuk melukai, kata nggih. Kan itu urusannya Tuhan. Urusan Tuhan. Pengandur bakal tukul. Itu aja. Siapa yang menanam pasti Ya. akan tumbuh kan. Ya, akan tumbuh. Nandur olo ya cukup olo kan kata. Mas Slamet, untuk yang terakhir, Ya. ada yang ingin jenengan sampaikan tentang tempat keramat yang dinamakan Punden Mbah Said ya. Ya. Apa harapan jenengan ke depan, keinginan jenengan tentang punden ini? Harapan saya masih ini harus diuri-uri ya supaya bagus itu bagaimana beliau perukun masyarakat dusun Sidoarjo. Itu aja. Ini miliknya orang dusun Sidoarjo semua. Ya, intinya ke depannya mudah-mudahan tempat Ya. ini masih tetap lestari dan warga sini melek akan Ya. peninggalan leluhur kan gitu ya. Tawasul banyak orang gitu loh. Ya, Oke, oke. doakan bahasanya saya ini leluhur sini. Iya. Dan setiap hari-hari misalnya Ruat Desa itu sering dibuat acara di sini. Ya, buat Umpamanya- acara di perapatan Oh gitu. Tetap di Iya. perapatan sana tapi tawasul. tawasulnya di sini. Ya. Itu nggih. Besalah di rumah dusun ini. Nanti insya Allah kita hadir ya. Ya, Melok Halo. kan. apa yang? Oh, apa ya? Ya, apa ya? Hari Jumat lagi. Nggih, nggih, nggih. Cukup nggih Mas Slamet nggih. Nggih. Mas Slamet matur suwun, terima kasih sudah jenengan sudah berkenan berbagi pengalaman dan menceritakan tentang kepersisan tempat ini yang dimana sangat seru sekali. Kita simak tadi agak merinding juga bulu kuduk. Iya. Ini kalau malam hari makin oke sini ya Oke. Mas Slamet ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, Amin. dimudahkan rezeki, Amin. dipanjangkan umur dan berkah, Amin. dan semoga tempat ini tetap lestari. Amin. Tunggu dino nggih Mas Slamet nggih. Ngapunten apabila ada kesalahan dari kami harus dijadikan maklum karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Tutupan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.